Anak-anak zaman sekarang benar-benar menakutkan. Hewan peliharaan di rumah yang tidak bermain dengannya. Dia segera membuangnya ke dalam air hingga mati lemas. Lalu dia dengan sangat tenang memberi tahu ayahnya. Semua orang tidak mengira dia melakukannya. Karena dia memiliki wajah malaikat. Tapi penampilan baik inilah yang membuatnya melakukan hal-hal kejam. Di sekolah, gadis ini sengaja mendorong teman sekelasnya. Lalu mendekatinya. Dan menunjukkan kepeduliannya. Tetapi sebenarnya mengambil kesempatan untuk mencuri arloji dia. Gadis itu sangat tenang. Tindakannya ini ditemukan oleh gurunya. Hari itu adalah hari untuk memilih 3 siswa yang bagus. Gadis itu memiliki riasan yang sangat cantik. Tetapi tanpa diduga, sang guru memberikan penghargaan kepada teman semejanya. Senyum di bibirnya yang menghilang. Untuk menyembunyikan ketidaksenangannya. Dia masih bertepuk tangan untuk memberi selamat kepada teman satu mejanya. Tetapi di dalam hatinya dia masih sangat marah. Kakinya berderap di lantai. Kemudian ayahnya berbicara dengan gurunya beberapa pertanyaan. Menanyakan bagaimana keadaan putrinya di sekolah. Guru itu mengatakan bahwa dalam 20 tahun mengajar, dia belum pernah melihat murid seperti itu. Prestasi akademiknya sangat bagus. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan emosi negatifnya. Guru berkata bahwa dia pasti akan menjadi aktris yang hebat di masa depan. Semua orang tua siswa bergabung dalam pesta. Hanya gadis itu yang mengajak temannya untuk pergi ke tebing. Pemandangan di sini indah. Tetapi juga bisa membunuh orang. Temannya bertanya mengapa dia membawanya ke sini. Dia ingin memiliki medali. Sehingga dia mendorongnya jatuh. Lalu dia segera berlari kembali sekolah. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan. Ternyata beberapa teman sudah menemukan bahwa teman satu mejanya yang telah jatuh dari tebing. Teman yang malang itu sudah meninggal. Sang ayah mengira anaknya akan sedih karena teman sekelasnya meninggal. Tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Yang membuatnya merasa sangat aneh. Mungkin anak-anak tidak tahu apa itu perpisahan. Namun yang terjadi kemudian baru membuat sang ayah mengetahui bahwa putrinya bukanlah gadis yang biasa. Pada pemakaman teman sekelasnya, dia dengan sengaja terlihat sangat sedih. Sang ayah ingat 2 hari yang lalu, anaknya tidak seperti ini. Hari itu ayah ingin membersihkan kamar putrinya. Tetapi dia terlihat sangat serius. Di sini selalu rapi. Lalu dia menunjukkan senyum aneh yang membuat ayahnya merinding. Sang ayah harus pergi keluar kamarnya. Hari itu, guru datang rumahnya. Sang guru menduga kematian teman satu mejanya terkait dengan gadis itu. Seorang anak laki-laki yang tidak bisa berenang dan takut air. Jadi dia tidak bisa pergi ke tebing sendirian. Apalagi banyak anak melihat bahwa orang terakhir yang bertemu dengannya adalah dia. Tanpa diduga, gadis itu bersembunyi di balik pintu dan sudah mendengar percakapan ini. Dia tidak bisa membiarkan ini bocor. Dia melihat sekeliling. Melihat toples kaca. Lalu sengaja memecahkan toples kaca yang melukai tangannya. Yang berhasil mengalihkan perhatian semua orang. Guru harus pergi dulu. Ayahnya membalut luka dia. Mengambil kesempatan ini. Ayahnya bertanya apakah dia pergi ke tebing. Dia segera menjadi marah. Dia bilang dia sangat baik hati, mengapa dia bisa membunuh seseorang. Gadis kecil itu menjatuhkan 2 tetes air buaya. Melihat begitu, ayah melembutkan hatinya. Oke, kamu katakan tidak maka tidak. Tetapi ketika ayah melihat foto-foto upacara penghargaan, menemukan bahwa di foto-foto itu, dia selalu menatap medali. Sepertinya dia sangat menginginkannya. Apakah putrinya pembunuh yang sebenarnya? Tapi untuk apa? Gadis ini terlalu jahat. Karena dia ingin mendapatkan medali 3 kebaikan teman semeja. Dia mendorongnya dari tebing. Guru mengatakan pada ayahnya, putrinya yang tidak biasa. Kemudian guru menjadi target berikutnya. Gadis kecil itu menurunkan sarang lebahnya. Lalu memasukkannya ke mobil guru. Saat guru sedang mengemudi, salah satu lebah terbang ke wajahnya. Lalu merangkak ke rambutnya.
Guru tidak bisa menahannya, jadi dia menyisir rambutnya dengan tangannya. Menyebabkan mobil kehilangan kendali. Dan akhirnya dia mengalami kecelakaan fatal. Tidak ada yang tahu bahwa ini dilakukan olehnya. Tapi pengasuh di rumah tahunya. Dia melihat medali yang dia ambil di bawah tempat tidur. Kemudian menggantungnya di lampu meja di kamar ayahnya. Tetapi sang ayah tidak menyadari. Saat ini dia masuk ruang ayahnya. Dia melihat medali. Ketika ayahnya tidak memperhatikan, dia menurunkannya. Lalu menyelinap keluar dari ruangan. Tetapi perilaku teduh ini dilihat oleh ayahnya. Ayah menyuruhnya untuk mengeluarkan barang yang di belakang punggungnya. Tidak menyangka medali itu benar-benar ada di tangannya. Sampai sekarang, dia masih tidak mau mengakuinya. Melihat wajah ayahnya yang cukup serius, dia berkata, "Aku dan teman mejaku bermain game bersama. Aku menang. Jadi dia memberiku medali." Dia tidak mengaku bahwa membunuh teman semejanya. Bagaimanapun, ayahnya membawa putrinya ke rumah temannya untuk meminta maaf. Kembalikan medali itu kepada ibunya. Ibu temannya memberitahu ayahnya. Wali kelas baru saja meninggal karena kecelakaan. Penyebab kecelakaan itu adalah ada sarang lebah di dalam mobil. Sang ayah tidak tahu siapapun yang memiliki dendam terhadap guru. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa sarang lebah di rumah telah menghilang. Dia tahu hal ini yang pasti terlibat dengan putrinya. Sang ayah menduga bahwa gadis itu memiliki penyakit mental. Jadi bawa dia ke dokter. Dokter memberitahu ayahnya bahwa dia tidak sakit jiwa. Ini adalah anak paling normal yang pernah dia temui. Jadi dia membawanya pulang. Karena pengasuh tahu semua hal yang dia lakukan. Dia menggunakan ini sebagai syarat. Minta dia untuk membantunya mengejar ayahnya. Pada awal gadis itu yang sangat membenci pengasuh. "Jauhi ayahku." Pengasuh berkata bahwa posisi ibu tiri ini sudah ditentukan. Jika begitu, dia harus memusnahkan rumput liar sampai ke akarnya. Di malam hari, ketika ayahnya tidak di rumah, gadis kecil itu meminta pengasuh untuk pergi ke gudang. Lalu mengunci pengasuh di dalam. Menuangkan minyak, menyalakan api. Gudang terbakar. Pengasuh terjebak di gudang. Saat ini dia muncul di jendela yang di belakangnya. Pengasuh dengan marah memecahkan kaca jendela. Tetapi tangannya sakit sehingga dia mundur beberapa langkah. मानव इतिहास में 3 सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं, आईफोन, हैरी पॉटर की किताब और रूबिक क्यूब। मानव इतिहास में 3 सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं हैं। Dia diam-diam menyaksikan pengasuh itu yang terbakar hidup-hidup. Dia tersenyum jahat. Dengan senang hati pergi. Melihat rumah terbakar. Ayahnya buru-buru pulang. Untungnya putrinya baik-baik saja. Namun pengasuh yang malang sudah meninggal. Malam itu, ayahnya bertanya apakah dia lakukannya. Dia bilang bukan dia. Sang ayah melihat wajah penipu putrinya yang merasa sangat mengerikan. Sang ayah mengemasi tasnya dan membawa putrinya ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Mengatakan untuk membawanya ke liburan panjang. Sebenarnya dia ingin membunuhnya. Gadis kecil sudah tahu rencana ayahnya. Dia memutuskan untuk menjadi yatim piatu. Gadis kecil berwajah malaikat ini, yang membunuh ayah kandungnya. Saat ayahnya tertidur lelap, gadis kecil itu menyalakan kompor gas. Mengisi ruangan dengan gas. Lalu mengunci kamar. Dan minum susu dengan tenang. Dia melemparkan kunci pintu utama ke danau. Tapi rencana ini tidak bisa membunuh ayahnya. Sang ayah sedang tidur nyenyak, mencium bau gas dan terbangun. Dia membuka jendela. Melihat putrinya yang sedang berdiri di luar. Dia tahu putrinya yang ingin membunuhnya. Dia bertanya mengapa dia lakukan begitu. Dia bilang, "Kamu juga melakukan hal yang sama." Dia menarik tangannya ke dalam rumah. Meski begitu, sang ayah tetap memulai rencananya. Sang ayah menuangkan seluruh pot obat tidur. Dan menggilingnya menjadi bubuk. Lalu dicampur ke dalam gelas susu dia. Dan membawa ke ruangnya. Dia tiba-tiba ingin makan buah-buahan. Sang ayah meletakkan cangkirnya dan pergi untuk mengambil buah.
Gadis kecil yang puas minum susu. Agar tidak curiga, sang ayah pun meminum segelas susu. Melihat putrinya tertidur, sang ayah pergi ke kamarnya, mengambil pistol dan bersiap untuk bunuh diri. Namun dia tertidur. Putrinya bangun. Ternyata ketika ayahnya pergi untuk mengambil buah, dia menukar cangkir susu. Ayahnya sudah minum gelas yang ada obat tidur. Dia datang kamar ayahnya. Dia mengarahkan pistol ke ayahnya. Dia pintar yang bahkan memegang tangan ayahnya dan menarik pelatuknya untuk bunuh diri. Dengan cara ini, dia tidak akan ditinggalkan dengan sidik jari. Namun di luar dugaan, tembakannya meleset, membuat sang ayah terbangun. Sang ayah mendorong pistol dari tangan putrinya. Dia dengan cepat ambil ponselnya untuk memanggil polisi. Ayah dengan pistol mengejarnya. Dia lari masuk kamar mandi dan mengunci pintunya. Dia yang duduk di toilet dan mulai berpura-pura menyedihkan, menunggu polisi datang. Tidak lama kemudian, ayahnya mendobrak pintu, mengangkat pistol dan menembaknya. Tapi pada saat ini polisi sudah datang. Gadis kecil itu berpura-pura menangis. "Selamatkan aku. Dia ingin membunuhku." Ayah menjelas begini untuk dibebaskan. Tapi polisi tidak tahu apa yang dia sudah lakukan untuk melindungi gadis itu. Polisi tidak bisa tidak melepaskan tembakan. Gadis kecil itu diselamatkan dan dikirim ke rumah bibinya. Tidak tahu apakah semuanya akan terulang kembali. Dia memiliki keluarga kaya dan ayah yang sangat mencintainya. Keluarga ini tidak menyakitinya, tetapi kedengkiannya sudah bawaan. Dia tidak tahu cinta, kebaikan. Orang-orang di sekitar tidak bisa menyentuh hatinya. Pikirkan tentang seseorang yang tidak terlatih sejak kecil. Tidak memiliki emosi. Selalu dingin. Dan menolak untuk mundur. Seberapa menakutkan itu?